Dalam pergerakan, tentunya stabilitas memainkan peran penting untuk membantu seseorang menghindari terjadinya cedera serius seperti jatuh. Pada seseorang yang mengalami LLD, mereka akan tidak stabil dan cenderung untuk jatuh. Pasien dengan panjang kaki asimetris akan memiliki kontrol postur tubuh yang memiliki stabilitas minimal selama berdiri dan berjalan. Ini terjadi disebabkan oleh perubahan kinematika dari tungkai bawah yang melibatkan perubahan plantar fleksi, pergelangan kaki di sisi pendek, dengan kemiringan panggul sambil meregangkan pinggul dan lutut di sisi panjang. LLD atau lower leg discrepancy atau anisomelia didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana tungkai bawah yang dipasangkan memiliki panjang yang terlihat tidak sama. LLD juga biasanya disebut dengan perbedaan panjang tungkai. LLD dapat disebabkan oleh deformitas struktural yang berasal dari perbedaan panjang tulang kaki. Namun demikian, bisa juga karena deformitas fungsional yang berasal dari gerakan pinggul, lutut, pergelangan kaki, dan kaki yang abnormal di masing-masing dari 3 bidang gerak. Efek LLD pada fungsi dan perannya dalam berbagai kondisi neuromuskuloskeletal. LLD akan menyebabkan skoliosis fungsional, deformasi postur, asimetri gaya berjalan dan nyeri punggung bawah, serta gonartrosis atau coxarthrosis dan gejala tungkai bawah lainnya. Selain itu, LLD dikaitkan dengan gangguan gait analisis. Muscle imbalance atau ketidakseimbangan kerja otot dapat terjadi ketika otot terus-menerus dipendekkan atau diperpanjang dalam kaitannya satu sama lain. Hal ini ditandai dengan pola spesifik dari kelemahan dan ketegangan otot yang melintasi antara sisi punggung dan sisi perut. Dalam hal ini, ada aktivitas berlebihan dan karenanya tightness pada otot flexor pinggul dan extensor lumbar. Bersamaan dengan ini, ada aktivitas yang kurang dan terjadi kelemahan otot perut bagian dalam di sisi ventral dan dari gluteus maximus dan medius di sisi punggung. Otot hamstring juga akan mengalami tightness. Ketidakseimbangan ini menghasilkan kemiringan anterior, panggul, peningkatan fleksi pinggul, dan hyperlordosis kompensasi di tulang belakang lumbar. Kasus leg length discrepancy atau LLD terjadi sekitar 70 hingga 90% pada populasi manusia di dunia. Berdasarkan hasil systematic review prevalensi terjadinya LLD yang diperiksa melalui hasil radiografi sebesar 90% dari populasi normal, sedangkan 20% diperiksa melalui pengukuran panjang tungkai secara langsung dan menunjukkan perbedaan lebih dari 9 mm. Klasifikasi. Menurut Amico tahun 2014, LLD dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama LLD anatomi atau struktural. Pembendekan salah satu tungkai secara struktural ini terjadi karena adanya pembendekan tulang pada trochanter mayor dan ankle mortiser. Biasanya hal ini terjadi karena bawaan dan lahir atau genetik. Kondisi lainnya disebabkan karena adanya trauma pada tulang, penyakit degeneratif, dan gangguan bedah. Yang kedua, LLD fungsional. Pembendekan ini bisa saja karena adanya kontraktur sendi, kelemahan, atau pembendekan otot. Prognosis. Pasien post-fracture ankle akan mengalami gangguan pada beberapa grup otot radial ankle, bahkan sampai mencapai grup otot radial knee, hip, dan pelvic. Jika kasus post-fracture sangat parah, akan mengganggu bentuk kurva postur tubuh yang berakibat munculnya skoliosis. Tingkat kesembuhan yang dapat dicapai bergantung pada kemampuan pasien saat ditegakkan diagnosa. Capaian dalam proses penyembuhan antara lain nyeri berkurang, otot lebih kuat, dan gerakan ROM mendekati normal. Manifestasi klinis.
Pasien LLD dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok berdasarkan manifestasi klinis yang ditunjukkan. Yang pertama, paling umum, pasien dengan nyeri akibat ketidakseimbangan kekuatan otot di sekitar pinggul dan lutut serta di sekitar tulang belakang. Yang kedua, nyeri dan kelelahan dari otot paha depan dan hamstring kaki yang lebih panjang atau sindrom lutut tertekuk. Pasien melenturkan lutut mereka selama berjalan untuk mempertahankan posisi panggul. Yang ketiga, kelemahan otot pada beberapa grup otot. Diagnosis banding: pelvic shift, low back pain, scoliosis idiopathic, iliotibial band syndrome, foot pronation, stress fracture lower extremity. Anatomi fisiologi pada tungkai. Fleksi hip, otot penggerak utamanya iliopsoas. Ekstensi hip, otot penggerak utamanya gluteus maximus. Abduksi hip, otot penggerak utamanya gluteus medius dan minimus. Adduksi hip, otot penggerak utamanya adductor magnus brevis longus gracilis. Endorotasi hip, otot penggerak utamanya tensor fascia latae. Eksorotasi hip, otot penggerak utamanya piriformis dan obturator. Sedangkan untuk knee, fleksi knee, otot penggerak utamanya hamstring, dan ekstensi knee, otot penggerak utamanya quadriceps femoris. Untuk ankle, fleksi ankle, otot penggerak utamanya tibialis anterior. Ekstensi ankle, otot penggerak utamanya calf muscle. Inversi ankle, otot penggerak utamanya tibialis posterior. Eversi ankle, otot penggerak utamanya peroneus. Biomekanik berjalan. Berjalan merupakan cara untuk menempuh jarak tertentu. Berjalan adalah hasil dari hilangnya keseimbangan pada sikap berdiri dari kedua kaki secara berturut-turut. Dalam satu siklus berjalan atau gait cycle terdiri dari 2 fase, yaitu fase menapak dan fase mengayun. Fase menapak 60% dan fase mengayun 40%. Proses dari fase menapak meliputi tumit menyentuh lantai atau heel strike, kemudian telapak kaki dari tumit hingga ujung kaki menyentuh lantai atau foot flat, kemudian telapak kaki dari tumit hingga ujung kaki menyentuh lantai dengan salah atau tungkai menekuk dengan tumpuan berat badan atau mid stand. Dan akhir dari fase di mana tumit berterangkat dan jari kaki menyentuh lantai dengan pergerakan tungkai yang lain ke arah depan atau heel out. Kemudian pada fase mengayun, proses berjalan dalam fase ini meliputi pergerakan awal dari jari kaki yang bergerak menjauhi lantai atau pre-swing atau toe out. Kemudian telapak kaki terangkat dan lutut menekuk dengan tumpuan penuh pada tungkai yang lain atau initial swing dan mid swing. Dan akhir dari fase di mana tumit kontak dengan lantai atau terminal swing.